Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri, setelah beberapa waktu lalu saya membahas tempat-tempat angker di Kabupaten Kuningan. Sekarang saya akan membahas tempat-tempat angker di Bandung, salah satu kabupaten yang bertetangga dengan Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. Dan inilah tempat-tempat angker di Bandung. Yang pertama adalah Waduk Saguling. Waduk Saguling memiliki bentuk bangunan yang menawarkan pemandangan yang indah. Akan tetapi, di balik keindahannya terdapat cerita mistis yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Waduk ini terletak daerah Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Waduk ini menjadi saksi dari berbagai cerita, termasuk kepercayaan bahwa di dasar danau terdapat kerajaan gaib yang dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Hal ini dikaitkan dengan fakta adanya korban yang meninggal akibat tenggelam di waduk ini. Selanjutnya adalah Rumah Gurita. Rumah yang dikenal angker yang terkenal di Bandung berikutnya adalah Rumah Gurita. Nama rumah ini diberikan karena atapnya yang menyerupai gurita. Rumah Gurita ini dikelilingi oleh berbagai misteri yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Bandung. Salah satu cerita yang beredar adalah bahwa rumah ini digunakan sebagai tempat pertemuan bagi pemuja aliran sesat dan dijuluki sebagai Gerja Setan di Pasteur, Bandung. Tempat horor selanjutnya adalah Villa Isola. Villa Isola merupakan gedung peninggalan zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1932. Bangunan villa yang berlokasi di kawasan Universitas Pendidikan Indonesia ini dulunya dimiliki oleh Dominic Willem Baretti. Di siang hari, salah satu lokasi di Bandung ini tampak biasa saja. Namun, menjelang malam hari, banyak yang percaya bahwa sering muncul penampakan noni dan menir Belanda sedang berdansa. Tak hanya itu, sering kali juga muncul penampakan seorang anak yang diduga merupakan anak dari Willem Baretti. Tempat seram selanjutnya adalah Museum Pos Indonesia. Tak hanya Museum Sri Baduga yang menjadi lokasi di Bandung yang memiliki kisah mistis yang menyelimutinya. Ada juga Museum Pos Indonesia yang tersohor dengan berbagai kisah berbau mistis. Gedung peninggalan Belanda ada di Jalan Celaki nomor 73 ini memiliki aura seram saat kamu lihat dari luar saat jalan-jalan di sekitaran gedung. Semakin mencekam saja, tatkala banyak cerita yang menyebutkan bahwa di ruang bawah tanah yang patungnya akan menatap balik ke orang yang memerhatikan patung itu. Tempat seram selanjutnya adalah Gedung Panti Karya. Gedung tua seringkali menjadi tempat yang katanya dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Salah satunya adalah Gedung Panti Karya yang berlokasi di pusat kota Bandung. Gedung Panti Karya sendiri benarnya sempat beberapa kali difungsikan secara normal. Namun, setiap usaha yang dilakukan di gedung ini selalu tidak berhasil hingga akhirnya terbengkalai sampai sekarang. Usut punya usut, banyak mempercayai bahwa ada aura mistis yang menyelimuti tempat ini. Salah satunya ceritanya adalah sosok anak kecil yang sedang menunggu orang tuanya dan sosok wanita yang mati bunuh diri. Selanjutnya ada Jalan Cipaganti. Jalan Cipaganti menjadi lokasi di Bandung dengan cerita seram selanjutnya selain Jalan Babakan Siliwangi. Jalan Cipaganti ini sebenarnya terlihat indah apalagi di saat malam hari. Namun menurut sejarah, jalan ini termasuk salah satu yang cukup ditakuti pada zamannya. Pasalnya jalan ini merupakan komplek rumah kaum bangsawan Belanda. Konon katanya, di jalan ini ada sosok pendekar tanpa kepala menampakkan dirinya di malam hari. Ada pula yang menyebut bahwa hantu-hantu di salah satu lokasi di Bandung ini kebanyakan merupakan hantu korban kecelakaan.
Tempat seram selanjutnya ada Museum Sri Baduga. Saat dikunjungi di siang hari, salah satu lokasi di Bandung ini layaknya sebuah museum pada umumnya. Namun, banyak yang tidak tahu jika tempat wisata di Bandung ini menyimpan cerita seram di malam hari. Salah satu lokasi di Bandung yang dimaksud adalah Museum Sri Baduga. Cerita horor di museum ini datang dari tim jurnalisa yang biasa melakukan penelusuran di tempat-tempat mistis. Di Museum Sri Baduga ini sering muncul sosok menir Belanda yang mahir berbahasa Sunda. Tak hanya itu, ada juga sosok ibu-ibu berkacamata dan sosok yang tertawa dan menangis. Selanjutnya ada Taman Maluku. Taman Maluku menjadi lokasi di Bandung yang mempunyai cerita horor yang sudah tersebar luas. Saat kamu berada di Taman Maluku, kamu akan melihat patung Pastur Perbak. Nah, cerita horor ini berkaitan langsung dengan patung tersebut. Kabarnya, banyak yang pernah melihat bahwa patung Pastur Perbak bergerak sendiri di malam hari. Bahkan tidak hanya bergerak, posisi dari patungnya berubah dengan sendiri. Hal ini tentu semakin menakutkan, apalagi jika kamu sedang berjalan-jalan santai di sekitaran Taman Maluku. Lokasi seram selanjutnya ada Bandung Medical Center. Lokasi di Bandung yang cocok untuk uji nyali selanjutnya adalah Bandung Medical Center atau biasa disingkat BMC. Rumah sakit peninggalan zaman penjajahan Belanda yang berada di Jalan Haji Wasin. Salah satu cerita horor yang sudah beredar di masyarakat soal salah satu lokasi di Bandung ini adalah sesosok bayi menangis yang sedang mencari ibunya di ruangan bayi. Tak hanya dari cerita saja yang membuat merinding, bangunannya sendiri baik interior dan eksteriornya terlihat seram dan mengerikan karena ditinggalkan begitu saja saat direnovasi. Tempat seram lainnya ada Jalan Babakan Siliwangi. Jalan Babakan Siliwangi merupakan salah satu jalan paling angker di Bandung. Cerita horor yang terjadi di Jalan Babakan Siliwangi terjadi pada tahun 1980-an. Di jalan tersebut terjadi kecelakaan yang menewaskan anak yang sedang membawa boneka. Boneka yang dipercaya terlempar dan menggantung di salah satu pohon di Jalan Babakan Siliwangi. Soal cerita ini, Risa Saraswati pernah menuliskan cerita yang hampir relatif sama di dalam salah satu bukunya. Sama halnya seperti Rumah Kentang, cerita horor ini sempat dijadikan sebuah film pada tahun 2014. Selanjutnya ada Gua Belanda dan Jepang. Lokasi di Bandung yang satu ini sudah banyak yang mengetahui soal keangkerannya. Tak heran jika lokasi di Bandung ini sudah sering dijadikan sebagai tempat ajang uji nyali. Tempat yang dimaksud adalah Gua Belanda dan Gua Jepang. Kedua tempatnya berada di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Dago. Gua Belanda ini dipercaya sebagai tempat pembantaian pribumi, sedangkan Gua Jepang digunakan sebagai tempat para pekerja paksa. Saat mengunjungi kedua gua tersebut, ada satu kata yang pantang untuk diucapkan. Kata tersebut adalah lada. Lada sendiri merupakan nama dari salah satu tokoh leluhur yang sangat dihormati. Tempat seram yang terkenal di Bandung ini adalah Rumah Kentang. Lokasi di Bandung yang sudah terkenal soal keangkerannya adalah Rumah Kentang. Bahkan, salah satu lokasi di Bandung ini sudah pernah diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama. Berlokasi di Jalan Aceh, banyak orang mengatakan bahwa mereka sering mencium bau kentang yang menyengat, disertai tangisan bayi dari rumahnya. Soal baunya, ada yang percaya bahwa bau kentangnya berasal dari genderuwo yang sudah lama tinggal di rumah kentang. Ada pula yang mempercayai bahwa bau kentang tersebut berasal dari kisah tragis seorang ibu yang menjatuhkan bayinya saat memasak kentang. Sahabat misteri, itulah tadi tempat-tempat seram di Bandung, Jawa Barat. Dan kita ketemu di episode selanjutnya di tempat-tempat seram yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.